Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi ke podcast Karan Hasana Banjarbaru. Puasaku totalitas, Ramadanku berkualitas, belajarku tuntas. Nah, hari ini kita kedatangan tamu bernama Muhammad Nabil Ali yang insya Allah akan menjelaskan dan memaparkan sedikit informasi mengenai indahnya Ramadan. Sebelum kita masuk ke topik, kira-kira kayak apa kabar Pian? Alhamdulillah, kabar ulun saat ini ya baik-baik saja. Karena memasuki bulan Ramadan, jadinya kita harus semangat dong tentunya. Dan juga semoga baik-baik saja untuk semuanya yang menjalani puasa Ramadan ini. Baik, semoga kita semua bisa menjalankan puasa secara tuntas dari awal hingga akhir Amin. bulan Syawal nanti. Nah, ngomong-ngomong soal bulan Ramadan, kita kan dalam tahun Hijriah terdapat 12 bulan yang lain, seperti bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah dan Dzulqaidah. Dan tentunya dalam masing-masing bulan tadi ada keutamaannya masing-masing. Seperti pada bulan Ramadan misalnya pahala kita ketika melakukan berpuasa atau melakukan amal baik lainnya dilipat gandakan. Nah, betul. sebenarnya kan kalau kita dalam bulan Ramadan ini yang kita tahu tuh kita cuman berpuasa, terus mungkin amalan-amalan malam seperti sholat tarawih. Padahal sebenarnya Ramadan itu apa? Ya, Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Hijriah. Pada bulan ini, umat muslim di seluruh dunia melakukan ibadah puasa atau saum dan memperingati wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad menurut keyakinan umat muslim. Puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam. Bulan Ramadan akan berlangsung selama 29 sampai 30 hari berdasarkan pengamatan hilal. Menurut beberapa aturan yang tertulis dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Berarti sudah diterakan gitu dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 bahwasanya kita sebagai umat muslim itu diwajibkan untuk puasa di bulan Ramadan. Iya, betul. Nah, kira-kira kan kalau kita berpuasa di bulan Ramadan itu kita menghabiskan banyak aktivitas di mana kita berpuasa atau kita sahur di fajar sebelum subuh sehingga kita berpuasa sampai sebelum maghrib atau petang. Iya, betul. Nah, aktivitas-aktivitas yang bisa kita manfaatkan agar pahala kita itu maksimal dalam menjalankan atau menunaikan bulan puasa itu kayak gimana? Dan apa saja kira-kira? Ya, yang pertama yaitu adalah puasa. Saum atau puasa bagi orang Islam, bahasa Arab syuam, adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat tertentu. Untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim, berpuasa atau saum merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Saum secara bahasa artinya menahan atau mencegah. Jadi kalau kita lihat secara bahasa dan pengertian, puasa ini artinya kita menahan hawa nafsu Hawa nafsu. dari awal hingga akhir, dari fajar hingga ke petang. Artinya apapun yang kita lakukan agar bisa menahan hawa nafsu seperti menghindari makan, minum, dan berbagai macam hal lainnya. Ya, betul. Dan yang selanjutnya ialah sholat malam. Pada malam harinya, tepatnya setelah sholat isya, kaum muslimin melanjutkan ibadahnya dengan melaksanakan sholat tarawih, sholat khusus yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Nah iya,
Kalau di bulan Ramadan tuh kan kalau nggak salah kita mengerjakan sholat 10 malam terakhir atau sholat Lailatul Qadar. Iya, Nah, betul. selain sholat tarawih kan kita juga mengerjakan sholat witir. Witir, ya. Jadi ada amalan-amalan malam khusus gitu kan di bulan Ramadan Ya, yang betul. pastinya memiliki keutamannya sendiri. Betul sekali. Ya, yang selanjutnya yang ketiga yaitu membaca Al-Qur'an. Sebagai tambahan amalan dalam berpuasa, kebanyakan umat muslim mengisi waktu sebelum berbuka puasa dengan membaca Al-Qur'an dengan kadar setiap hari 1 juz. Biasanya dibacakan secara khusus dengan berkelompok atau perseorangan. Namun ada juga yang menyelesaikan 30 juz melalui pembacaan surah pada sholat tarawih. Nah, berdasarkan wacana kan bahwasannya kita nih sebagai pelajar tentunya di berbagai banyak sekolahan itu mengadakan yang namanya pesantren kilat. Nah, Betul. uniknya dalam pesantren kilat ini rata-rata yang saya lihat itu mereka dari ustadz-ustadzahnya atau para pembimbingnya itu akan memberikan tausiah-tausiah Iya, singkat betul. dan juga mereka akan membentuk kelompok untuk membaca Al-Quran dan memiliki targetnya dalam 1 hari. Iya, betul. Nah, jadi memang ada keutamanya sendiri gitu nah dalam baca Al-Quran. Ya, betul. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, sedekah. Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, sedekah di bulan Ramadan sangatlah diutamakan dibandingkan dengan bulan lainnya. Sebagaimana tertuang dalam hadis berikut. Dari Anas dikatakan, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang nilainya paling utama?" Rasulullah pun menjawab, "Sedekah di bulan Ramadan." Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, di sedekah di bulan Ramadan ini, jangankan di bulan Ramadan, bahkan mungkin di seluruh bulan yang lainnya, Iya. kita bersedekah tentunya nggak harus mengenai uang. Iya, betul. Kita bersedekah seperti senyum juga bersedekah kan, Iya, bersedekah. atau juga bersedekah seperti sholat duha. Iya. Dan dalam bulan Ramadan ini kalau kita bersedekah pastinya akan dilipat gandakan pahalanya. Iya, Sebagaimana dalam hadis tadi kan bahwasanya sedekah yang paling mulia di mata Rasul ialah sedekah yang bulan di bulan Ramadan. Nah, kira-kira kalau kita berbicara soal bulan Ramadan, ada satu hadis yang pernah ku dengar, kalau nggak salah kalau kita mengerjakan umroh di bulan Ramadan itu pahalanya setara dengan haji. Itu benarkah? Ya, benar. Yang di sini yaitu yang kelima, yaitu adalah umroh. Ibadah umroh jika dilakukan pada bulan ini, pada bulan Ramadan maksudnya, mempunyai nilai dan pahala yang lebih bila dibandingkan dengan bulan yang lain. Dalam hadis dikatakan, umroh pada bulan Ramadan sebanding dengan haji atau haji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti kan kalau kita melakukan umroh di bulan Ramadan itu walaupun kita nggak berhaji tapi pahalanya tetap hitung haji. Iya, Ya. Jadi walaupun kita nantinya pada bulan Zulhijjah nggak melakukan haji, kita melakukan umroh saja di bulan Ramadan, maka pahalanya akan setara dengan orang yang melakukan haji. Iya, betul. Ya, itu merupakan satu kelebihan ya di bulan Ramadan. Dan yang terakhir nih adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan khusus pada bulan Ramadan atau paling lambat sebelum selesainya sholat Idul Fitri. Setiap individu muslim yang berkemampuan wajib membayar zakat jenis ini. Nah, berbicara soal zakat, aku pernah dengar bahwasannya zakat itu terbagi menjadi 2, Ya, yaitu betul. ada zakat mal dan zakat fitrah. Ya. Nah, zakat mal itu artinya mereka-mereka yang menyumbangkan harta mereka, Ya. dan zakat fitrah itu mereka-mereka yang menyumbangkan makanan pokok Iya, mereka. makanan pokok. Nah, di Indonesia ini kan yang kita tahu bahwasannya makanan pokok dari orang-orang awam itu adalah beras, Ya, beras. padi, gandum, ubi, atau di Malaysia, di Papua itu ada apa namanya, sagu kalau nggak Ya, salah. sagu. Nah, jadi kita sebagai umat muslim ketika menjelang Idul Fitri, kita akan membagikan sedikit atau bahkan beberapa persen dari makanan pokok kita yang kita miliki. Jadi kan makanan pokok tadi akan dikasih kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. seperti masyarakat, fakir miskin, yatim piatu, dan lain sebagainya. Ya, betul. Nah, jadi kesimpulannya di sini banyak sekali amalan-amalan yang bisa dikerjakan di bulan Ramadan. Nah, terutama seperti amalan-amalan khusus seperti sholat malam, puasa, dan sholat Lailatul Qadar yang ada keutamannya masing-masing. Jadi dari hasil kalian menonton siaran kali ini semoga bermanfaat agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada kekeliruan dari kami dalam menyampaikan, mohon dimaafkan karena sungguhnya kesempurnaan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala.
Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.